Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis atau ingin melihat pergerakan dari 10 saham, dan yang ingin saya lihat sendiri bagaimana pergerakan saham ini saat ini ya. Jadi mungkin ini sudah saya upload, mungkin sudah saya analisis di seminggu yang lalu, dan ini akan saya lihat pergerakannya atau posisi terupdate-nya saham-saham ini ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, untuk yang pertama yang akan kita lihat ada saham BKSL Sentul City Tbk. Oke, ternyata kalau Sentul City Tbk ini dia masih berada, bisa dibilang masih berada di bawah area resisten trendline downtrend ya. Di sini dimana dia sempat ada percobaan ingin breakout. Di sini ada percobaan ingin breakout dan ternyata kembali turun lagi dan closingnya di harga 53, dan dimana 53 itu bisa dibilang sudah di bawah garis MA 50 lagi ya closingnya ternyata. Oke, berarti untuk BKSL ini sendiri masih dalam pantauan kita ya, dimana ini saya hapus aja dulu karena dia udah jauh dari area sini. Oke, jadi kita lihat aja lagi saham BKSL ini seperti apa. Apakah dia akan kembali lagi ke harga 50 ataukah dia nanti apakah dia akan lanjut breakout ya. Oke, kalau di sini volumenya bisa dibilang lemah ya. Kita lihat aja nanti untuk kedepannya. Kalau sekarang belum saya sarankan untuk masuk ya. Kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, kalau dari tren jangka panjangnya sendiri masih jelas ya, masih downtrend, dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200 dan candle-candle sempat breakout dari di atas garis MA 50-nya, akan tetapi dia kembali lagi bergerak di bawah garis MA 50-nya. Oke, jadi kurang bagus ya, kurang menarik saham ini. Oke, kita tinggalkan dulu dan kita cari saham-saham yang lain. Selanjutnya ada saham hoki. Ini dulu bener-bener sesuai namanya ya, bikin hoki ya. Tapi ternyata sekarang agak suram saham hoki ini. Oke, di sini dia sudah berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, berarti ini saya hapus aja karena mungkin sekarang sudah nggak guna ya, karena di sini dia sudah dekat dengan area support selanjutnya di sini. Di sini saya buatkan area support, di sini support, di sini juga ada sentuhan support. Kalau saya teruskan, oke, di sini area resisten, di sini support, di sini support, di sini support, dan selanjutnya dia mungkin akan, kalau dia turun, dia akan sampai ke bawah sini. Oke, di sini saya hapus saja dulu ini resisten trendline downtrendnya karena sudah dilewatin, dan kemungkinan dia bisa dibilang dia bergerak sideways di area sini ya. Jadi kalau saya gambarkan secara kasarannya itu seperti ini. Nah, nanti pertanyaannya dia di sini lanjut ke sini atau dia turun ke bawah sini dan bergerak lagi sideways di area sini. Oke, jadi untuk saat ini berarti dia sedang berada di, istilahnya berada bergelantungan di area resisten ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini area resisten, di sini juga area resisten, dan di sini kita lihat apakah dia akan nge-breakdown lagi atau dia malah nge-breakout ke atas. Jadi untuk saat ini saham hoki ini kita pantau aja dulu. Kita tunggu aja dia di atas sini, breakout di atas sini, di atas area sini. Misal ini adalah batas atasnya adalah seharga 166 dan batas bawahnya adalah 162. Oke, jadi misal kita masuk di harga 167, kita tunggu dia breakout dengan cut loss kita di bawah garis MA 50-nya aja sekalian ya. Jadi ketika kita bisa buy on breakout di harga 167 dengan cut loss kita di bawah garis MA di bawah area sini, di bawah batas di bawah batas harga 162, dan sekalian kita bablaskan di bawah garis MA 50-nya sekalian. Nah, itu adalah pilihan pertama, kita tunggu dia breakout. Tapi kalau ternyata dia mental ke bawah sini, ya udah kita jemput aja ketika dia sampai ke area supportnya ini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk saham ini nanti aja kita pantau dulu aja sampai kemana dia atau seperti apa dia ke depannya, saham hoki ini akan kemana itu. Kalau di sini berarti kan dia sudah mulai ada indikasi, istilahnya sudah mulai ada indikasi bergerak sideways ya, dimana sebelumnya downtrend terus menerus, dan di sini dia sudah mulai bergerak sideways tapi masih bergelantungan di area resisten ini. Nah, pilihannya cuma ada dua. Pertama dia breakout atau dia nge-breakdown turun ke area support selanjutnya ini, dimana ini adalah batas atasnya adalah 144 dan batas bawahnya adalah 140. Selagi dia sampai di bawah sini dan belum melewati ke harga 140, berarti masih aman ya, masih ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area ini sebelum dia breakout, atau nanti malah dia sudah akan breakout ya saham hoki ini. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham hoki ini seperti apa. Kalau misal dia breakout, kita buy on breakout di harga 167 misalnya.
kita take profitnya di sini aja di bawah garis MA 200, atau di sini saya carikan lagi. Kok susah ngepasinnya? Saya lebarkan dulu aja biar bisa pas. Oke, seperti ini, dan ini juga di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi target kita untuk resistennya kalau kita buy on breakout di harga 181, dan di sini adalah dimana area di sini adalah area support sebelumnya, dan juga di sini ada garis MA 200 yang bisa berfungsi menjadi area resisten. Jadi misal kita buy on breakout di harga 167 dengan cut loss kita di harga 161 dan resisten kita di harga 181 untuk resistennya. Dan itu untuk persentase cut loss kita adalah 3,60% dan resisten kita 8,40% kalau kita buy on breakout. Tapi kalau ternyata dia turun kita bisa jemput di area-area sini. Kita bisa jemput di area sini misal di harga 144 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini misal di harga 139 ya. Dan resisten harapan kita yang pertama ya di area sini lagi ya, dimana di harga anggap aja yang terdekatnya adalah di harga 162 lah misalnya, dengan persentasi 12,48% kalau kita ambil di harga 144 ya, dengan cut loss kita persentasenya adalah 3,47%. Jadi untuk saat ini kita lihat aja saham hoki ini akan kemana ya, dia nge-breakdown ke bawah, reject ke bawah, atau dia nge-breakout ke atas. Kalau dari RSI-nya ternyata dia baru aja nge-breakout area 50-nya ya dan ada kemungkinan dia akan ke area 70-nya. Oke, kita lihat aja apakah kalau dia sudah mulai breakout berarti sudah mulai menarik ya dari saham hoki ini. Oke, berarti dia benar-benar sudah merubah pola downtrend yang sebelumnya dan akan merubah pola menjadi setidaknya sebelum di uptrend dia akan bergerak sideways terlebih dahulu sebelum dia mulai uptrend. Jadi fasenya adalah downtrend, akumulasi itu dia akan bergerak sideways dan kemudian di markup itu berarti dia harganya akan uptrend dan kemudian kembali lagi didistribusikan itu akan bergerak sideways terlebih dahulu baru kemudian di markdown. Jadi berarti saham hoki ini sekarang berada di fase sedang diakumulasi kembali ya di sini ya. Ya sudah mulai ada transaksi di sini dan kita lihat aja dia nanti sampai kemana, apakah kita bisa beli ketika dia sudah mulai bangkit ya, sudah mulai bangkit. Jadi yang indikasi pertamanya ketika dia mulai bangkit adalah dia sudah berhasil breakout dari resisten ini, dimana dia sudah cukup lama bergelantungan di area resisten ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Trin. Oke, saham Trin ini secara tren sendiri masih sangat-sangat bagus ya, dimana dia masih candle-candle masih kuat berada di atas garis MA 50-nya dan garis MA 50 berada di atas garis MA 200-nya, dan di sini juga dia bisa dibilang ya masih bagus ya. Coba kita lihat untuk risk rewardnya. Kalau kita masuk di harga sekarang, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Oh, ternyata sudah lumayan ya, lumayan beresiko ya. Oke, jadi kalau untuk kalian yang belum punya bisa dibilang ini resikonya adalah 1:1 ya. Jadi kalau saran saya kalau mau masuk di saham ini kita tunggu aja dia turun mendekati area atau mendekati garis MA 50-nya ini, atau di area sini. Di area sini adalah area resisten dan area support sebelumnya. Dan di sini bisa kita lihat batas atasnya adalah harga 440 dan batas bawahnya adalah di harga 406. Selagi dia belum melewati 406 berarti masih aman ya saham ini sendiri. Oke, jadi kita bisa jemput aja dia di area-area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita, jadi setidaknya di bawah 10% lah misalnya. Misalnya dia turun di sini misal di harga 438 ya, dia sempat ekornya turun, kita nawar misal dan kita dapat ternyata, dan kemudian dia kembali naik lagi nggak masalah. Jadi persentasi cut loss kita cuma 9,13% kalau kita masuk di harga 438 ya, dengan resisten kita di harga 550 dengan persentasenya 25,57%. Tapi kalau ternyata dia turun itu mustahil karena dari trennya sendiri bagus ya. Kalau dia nanti nggak turun, dan kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari di atas harga 550 ini. Jadi misal kita masuk di harga 555 ya misalnya, 555 atau 558 ini per 2 tick ya.
Oke, misal di harga 560 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 544 dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten sebelumnya ya di sini. Di harga 686 misalnya dengan presentasi 22,50%. Oke, seperti itu. Jadi untuk saham tren ini kesimpulannya kita bisa tunggu aja dia masuk ke kembali atau turun ke area-area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita, atau ternyata kalau dia nggak mau turun ke bawah sini, ya udah kita tunggu aja dia mahal sekalian di mana dia sudah nge-breakout area resisten tertinggi terdekatnya sebelumnya ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, kalau saham itu kita hanya perlu menunggu aja. Tapi kalau dari RSI sendiri ternyata dia baru aja nge-break area 50-nya ya, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke area sini di harga 406 ya, selagi dia masih berada di atas harga 406 atau minimal di harga 406, berarti saham ini masih strong, masih kuat ya, uptrendnya masih aman untuk kita. Yang punya saham ini masih aman untuk kita hold, yang belum punya bisa kita masuk di area-area sini nih. Kalian pause aja video ini, kalian buat area seperti ini, dan kalian lihat ini adalah batas atas dan batas bawahnya 440 dan 406. Oke, selagi dia masih di harga 406, belum turun dari harga 406, berarti masih aman ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah saham Trin sudah, terus selanjutnya ada saham MAPI. Oke, MAPI ini ternyata dia kemarin di sini adalah area, ini saya hapus saja dulu biar nggak rame banget. Ini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya, bisa dibilang di sini ada resisten awalnya, dan kemudian di sini ada resisten lagi, dan di sini juga ada resisten di sini, dan kemudian dia sempat nge-breakout, sempat ada mau nge-breakout di sini, dan kemudian dia kembali reject lagi ya di sini, karena volume breakoutnya di sini bisa dibilang lemah, jadi nggak sampai ke area sini, dimana area sini saya gambarkan ini adalah area resisten trendline. Bukan area resisten ya, di sini adalah area resisten. Kalau dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini dan sudah breakout dari area ini, jadi sudah mulai menarik ya, tapi ternyata dia kembali masuk lagi ke dalam. Oke, ini saya hapus aja dulu biar nggak terlalu rame. Saya nggak suka kalau garis support resisten itu terlalu rame. Nah, jadi saya mau lihat yang simple aja biar kelihatan ya polanya seperti apa. Oke, jadi saat ini berarti dia turun ya, bisa dia turun. Jadi untuk saat ini belum saya sarankan masuk. Kalau kita masuk di sini, kita paksakan masuk dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis EMA 200, itu udah lebih dari 10% ya. Dengan harapan kita resisten kita ya masih sama di sini di harga 900 misalnya, atau di sini di resisten trend downtrend ini, bisa dibilang ini cukup kuat juga ya resisten trend downtrendnya itu. Jadi bisa dibilang sekarang saat ini masih nanggung ya, masih nanggung. Untuk apa sendiri, kalau saran saya sendiri udah kita masuknya ketika dia sudah mendekati garis MA 50 atau garis support uptrendnya ini aja ya. Jadi kalau dia di sini dan ada pantau, kita bisa mulai masuk aja dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200 nya sekalian, dimana kalau saat kita masuk di harga ini di atas garis MA 50 nya berarti sekitar di harga 800 ya, dengan cut loss kita di bawah garis MA 200 sekitar di harga 750. Kenapa garis MA 50 nya saya bikinkan patokan? Karena dia bisa dibilang ini adalah trennya saat ini masih bagus ya, dimana baru aja dia terbentuk golden cross dan candle-candle kuat berada di atas garis MA 50. Jadi seperti ini ya, dia ketika dia nge-breakout dan kemudian di candle ini dia tertahan di garis MA 50 nya dan kemudian naik lagi, dan kemudian dia turun di sini sempat hampir menyentuh garis MA 50 dan kemudian naik lagi. Ya, jadi di sini kita tunggu aja dia sama seperti pola-pola sebelumnya, apakah dia menyentuh garis MA 50 dan kemudian dia kembali mantul lagi ke atas, dan batasnya akhir kalau kita masuk ternyata dia turun, ya udah kita batasnya aja di sini di bawah garis MA 200. Apakah MA 200 ini mampu menahan pergerakan turunnya atau enggak? Tapi kalau ternyata enggak mampu, ya udah kita keluar aja dulu. Karena kalau di bawah sini, kalau sampai dia turun ke bawah sini itu udah lebih dari 10% ya di sini. Udah hampir sekitar 14,38% ya, dimana ini juga area support dan resisten sebelumnya. Oke, seperti itu. Atau kalau emang mau bagusnya sekalian, kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, resisten trendline mayor downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya. Untuk saham MAPI ini kita pantau aja dulu dia apakah dia turun dan kembali naik lagi ke atas, atau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Oke, kalau di sini juga baru kita lihat dari RSI-nya juga dia baru aja membentuk pola dead cross ya, dimana garis ungunya memotong garis kuning dan bisa dibilang sudah mendekati area 50-nya lagi. Oke. Apakah di area 50 ini dia akan mantul atau dia akan lanjut bablas turun ke bawah dari saham MAPI ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham MBSS.
Oke, MBSS ini ternyata dia kemarin sudah breakout dan saat ini sedang retest ya, berarti ya bisa dibilang dia breakout dari area ini dimana dia turun ya, diturun, dan kemudian dia breakout lagi di area harga 1310 ya, dimana harga 1310 itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Resisten di sini juga resisten. Oke. Berarti dia kemarin sudah sempat nge-breakout. Sudah nge-breakout di sini dengan volume bisa dibilang ya masih lemah ya, Mas, tapi sudah di atas garis MA 20-nya, dan di sini dia retest dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakoutnya kemarin. Tapi di sini masih merah ya. Jadi kalau untuk saya, kita tunggu aja dia candle pantulannya, atau kita tunggu ketika besok open market hari Senin misalnya, apakah dia munculnya candle hijau atau candle merah. Jadi di sini kita bisa mulai masuk. Misalnya ketika di sini sudah muncul candle merah di harga candle hijau di harga 1340 dengan volumenya bagus dan transaksi asing juga udah mulai beli lagi misalnya, dan secara bid overnya oke, bidnya lebih tebal dibandingkan dengan over, kita bisa cicil masuk di sini dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga resisten selanjutnya di harga 1500 ya. Tapi kalau kalian untuk yang takut bisa tunggu aja nanti sampai dia closing seperti apa. Kalau closingnya di bertahan hijau, kita ambil di pra closing. Tapi kalau ternyata dia masih merah, jangan ambil dulu. Oke, jadi kesimpulan seperti itu ya, bisa kita tunggu ketika dia nanti sudah muncul candle hijau di area sini. Di sini kan dia retest, bisa bilang retest, dan kemudian muncul candle konfirmasi hijau. Kita bisa mulai ambil, misal kita ambil di harga 1340 dengan cut loss kita di bawah area ini, di bawah harga 1310. Misal di harga 1290 ya, dengan presentasi cut loss kita 3,73% dan resisten kita di harga 1500. Tapi kalau ternyata ini di breakdown lagi atau di harga 1310 ini dia lanjut turun, masih lanjut turun, belum ada candle konfirmasi hijau, kita bisa tunggu aja dia sampai ke bawah sini ya, ke bawah sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Misal di harga 1160 dia ada pantulan, kita bisa ambil, dan cut loss kita maksimalkan aja. Tapi kalau di bawah sini juga udah jauh banget ya, di bawah MA 50 juga jauh banget. Oke, di bawah sini aja, satu tick aja di bawah area sini, dimana area ini adalah batas atasnya adalah 1150 dan batas bawahnya ada 1110. Jadi kalau dia turun dari harga 1110, kita bisa keluar dulu, kita bisa cut loss dulu. Oke, jadi untuk saham MBSS ini kesimpulannya, pertama tadi kita tunggu aja di area sini, apakah ada muncul candle konfirmasi hijaunya atau ternyata masih lanjut merah. Kalau lanjut merah dan ini ditabrak juga istilahnya di harga 1310 ini dijebol juga, kita bisa tunggu aja di area sini ya, di area sini dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham MBSS, kita pantau aja ke depannya seperti apa. Dari sini juga dari RSI-nya juga dia bisa dibilang menungki ya, bisa dibilang menungki. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50-nya ini. Oke, seperti itu. Jadi kalau dari RSI-nya ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50, dan kalau dari candle-nya di area 50 itu adalah mungkin di area sini ya, di harga 1160, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Kita lihat aja nanti apakah di area sini ditembus atau enggak ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham PPRE. Oke, ternyata saham PPRE ini baru aja breakout ya, di sini baru aja breakout, dimana dia kemarin sempat naik dan tertahan di area di bawah garis MA 200-nya di sini, dan kemudian dia turun lagi dan masih tertahan di atas garis MA 50-nya, dan kemudian naik lagi dan masih sama ya, masih tertahan juga di sini, dan kemudian dia turun lagi, dan kemudian di sini ketika 3 candle berturut-turut merah, dan kemudian dia naik lagi ya, di sini ada candle hijau lagi, dan candle hijaunya ini bisa kita lihat juga dia sudah berada di atas area resisten sebelumnya ya. Dimana ini adalah resisten sebelumnya ya. Oke, kita lihat aja, coba untuk kita hitung risk rewardnya. Di sini mungkin resisten terdekat kita di MA 200-nya ini ya. Oke, dan selanjutnya cut loss kita buat maksimal aja di bawah garis MA 200-nya sekalian. Berarti kalau kita bisa bilang ini bisa dibilang masih terlalu tinggi cut loss-nya ya, tingkat cut loss-nya dibandingkan dengan wilayah take profitnya. Tetapi ini nggak menutup kemungkinan ya, candle akan bergerak kuat di atas atau bisa bergerak nge-breakout area MA 200 ini. Jadi bisa sampai ke harga 1940 ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa berhasil nge-breakout, ya udah kita TP aja di area sini, di bawah garis MA 200-nya, dan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 50, dimana itu berarti di harga 164 ya untuk saham PPRE ini.
Oke, kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya dia baru aja mantul dan baru aja terbentuk golden cross, di mana garis yang ungu ini memotong garis kuningnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa pasang ancang-ancang untuk beli di sini dengan resisten pertama kita di bawah garis MA 200-nya ini, dan nggak menutup kemungkinan juga dia bisa sampai ke area 194 ini untuk saham PPRE ini. Oke. Di sini berarti dia sudah mulai ada indikasi pergerakan yang menarik ya, dimana sebelumnya dia downtrend dan sudah breakout atau sudah bergerak sideways di area sini ya, bergerak sideways seperti ini. Nah, dia udah mulai mendaki, bisa aja nanti dia pergerakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi lama-kelamaan dia akan semakin naik ya, dimana sebelumnya adalah fase downtrend dan kemudian dia bergerak sideways di sini beberapa kali, dan kemudian dia sudah breakout dan membuat apa ya istilahnya, dia sudah membuat lower yang lebih tinggi lagi, dimana di sini terbentuk lower ya, dan kemudian di sini terbentuk lagi lower high-nya. Kok miring? Di sini lower high-nya, dan kemudian di sini terbentuk lagi lower high-nya yang lebih tinggi lagi, dan di sini juga terbentuk lower high lagi. Berarti sini sudah konfirmasi bahwa saham ini sudah mulai terbentuk pola uptrendnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita masuk di harga 108 ini, cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA50 ya, dimana kalau dia ngejebol garis MA50 ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area sini di harga 154 dan 147 ini. Oke, seperti itu ya untuk saham PPRE ini. Berarti sudah ada mulai pembalikan atau pola reversal, dimana sebelumnya dia downtrend dan sekarang sudah mulai ada indikasi saham ini akan bergerak uptrend, dimana sudah terbentuk pola lower yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau itu adalah syarat untuk terbentuknya pola uptrend, dimana lower high sudah mulai terbentuk. Jadi lower saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan lower sebelumnya, dan lower selanjutnya lebih tinggi dari lower yang saat ini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham ISSP. Oke, ISSP hari ini ternyata dia kemarin ya, hari Jumat kemarin, ternyata dia masih tertahan di area sini ya, dimana area ini adalah batas atasnya adalah harga 398 dan batas bawahnya adalah 388, dan walaupun dia kemarin bisa dibilang ARB ya, dan dia masih tertahan di harga 388. Oke, jadi untuk saham ISSP ini kita pantau aja dulu apakah dia besok ketika open market hari Senin apakah dia mantul ataukah masih lanjut merah. Kalau lanjut merah kita jangan ambil dulu. Tapi kalau nanti sudah ada pantulan, ketika dia closing dia bertahan hijau, kita mulai nebeng masuk aja nggak masalah. Jadi misal kita masuk di sini ketika dia sudah mulai ada candle pantulan hijau, dan cut loss kita di sini aja masih di bawah satu tick aja, di bawah area sini, di bawah satu tick, di bawah batas bawah ya. Misal batas bawahnya 388, kita cut loss di harga 384 misalnya, dengan persentasi 2,54%, dengan resisten harapan kita dia bisa sampai ke harga sini minimalnya, dimana ini adalah resisten sebelumnya di harga 446 dengan persentasi 13,20%, dan cut loss kita 2,54%. Oke, itu kondisi kalau seumpama dia di sini nanti mantul ya, dan dia closingnya bertahan ada candle hijau di sini, maupun itu mau itu candle hammer atau candle inverter hammer atau candle kecil sekalipun, yang penting sudah ada pantulan hijau ya. Seperti ini, ketika dia turun dan tertahan di sini dan kemudian muncul candle hijau, dan kita bisa mulai nebeng masuk ya. Tapi kalau nanti masih merah dan kita bisa tunggu aja di bawah sini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini, yaitu batas atasnya adalah 348 dan batas bawahnya 332. Misal kita jemput di sini, kita masuk di harga, misal aja kita masuk di harga 346 dengan resisten kita di sini di harga 388, di mana itu adalah resisten sebelumnya atau support sebelumnya. Jadi kita ada kemungkinan kalau cut loss kita di harga 328, itu persentasi cut loss kita ada 5,20%, dan resisten kita di harga 388 dengan persentasi 12,14%. kalau dengan catatan kita masuk di harga 346. Oke, jadi seperti itu ya untuk SSP. Kita bisa pantau dulu dia apakah dia lanjut bablas atau nanti ternyata sudah ada muncul candle pantulan hijau ya. Kalau bablas ke bawah bisa kita tunggu di area sini. Dan kalau dari RSI sendiri ternyata dia mantul dari area 50-nya ini, dan dia menungkik ke bawah, jadi ada kemungkinan dia akan turun ke area 30 ya. Oke, berarti kalau dia turun ke area 30 berarti secara candlenya berarti mungkin dia akan sampai ke area sini atau menyentuh garis MA 200-nya ini. Itu ya SSP. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham ICBP. Oke, ICBP ini juga sudah mulai menarik ya, dimana di sini dia kemarin dia turun. Kalau ini kemarin coba kita lihat, oke di sini dia turun dan kemudian dia sekarang masih
berada di area resisten ya, walaupun dia naik kemarin 2,38%, tetapi kalau dari risk rewardnya di sini sendiri kurang sehat ya. Sini cut loss kita di sini itu sudah hampir 10% dan resisten kita di sini sangat-sangat dekat ya. Oke, jadi kalau saran saya untuk saham ICBP ini untuk ditradingkan masih kurang bagus. Kita tunggu aja dia breakout sekali dari area resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, di sini ini adalah resisten trendline downtrend mayornya atau bisa dibilang resisten yang sangat kuatnya. Oke, jadi kita tunggu aja dia mahal sekalian. Itu ya, jadi kita tunggu dia mahal sekalian atau breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk ICBP ini, kita tunggu aja dia bener-bener di pola yang bagusnya ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend mayornya ini, dimana bisa dibilang ini resisten yang sangat-sangat kuat ya. Tapi ternyata ketika dia di sini sudah menyentuh terus dan kemudian dia menjauh lagi sampai ke sini, dan di sini juga kalau kita lihat juga kalau seumpama pun dia berhasil breakout dari area sini, dimana ini sedang berada di area-area resisten ya, dan kalaupun dia berhasil breakout dari sini paling ya cuman sampai sini aja. Di sini adalah area support uptrendnya ya, di sini adalah support uptrend mayornya bisa dibilang. Di sini support, di sini support, dan sebelumnya juga di sini ada area supportnya. Dan kemudian kalaupun dia seumpama nanti breakout dari area sini, ya resisten selanjutnya di sini di support uptrendnya ini, dan kemudian selanjutnya ada di sini di resisten trendline downtrend ini. Cuman ya seperti apa ya, mungkin kalau menurut saya kurang menarik aja ya, kurang menarik untuk kita mulai masuk ke saham ini karena dia sendiri masih downtrend dan sekarang sudah sangat menjauh dari garis resisten trendline downtrend ini, udah menjauh. Dan kemudian di sini juga sudah terkonfirmasi saham ini sedang terbentuk dead cross ya, dimana garis MA50 memotong garis MA200 dan candle-candle juga berada jauh dari di bawah garis MA50-nya. Jadi kalau menurut saya istilahnya ya kayak mana ya, nggak bergairah lah istilahnya kalau untuk masuk ke saham ICBP ini. Jadi kita tunggu aja dia nanti sampai breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini ya. Kita tunggu nanti sampai kapan dia akan berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, atau dia akan lanjut terus di bawah area resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti itu untuk ICBP ya saya simpulkan. Tapi kalau untuk kalian kalau emang yang mau masuk ya terserah ya, terserah. Di mana di sini ada bisa dibilang ya resisten minor ya bisa dibilang. Dimana kalau kita masuk di sini adalah area resisten trendline, area resisten selanjutnya di mana itu adalah area support uptrendnya, support mayornya di sini. Dan kemudian di sini juga ada garis MA50-nya juga kebetulan, berarti resisten kita yang pertama kalau dia berhasil breakout dari area sini, misal kita masuk di sini dan resisten kita di bawah garis MA50-nya ini, jadi sekitar di harga 8.075 dan cut loss kita di bawah sini aja. Cuman saya kurang bergairah, nggak tahu kenapa, kurang mantap aja untuk menganalisis saham ini. Tapi kalau nanti ternyata dia di sini sampai ke sini dan kemudian dia reject, oke, di situ baru saya bisa mulai, kalau emang mau masuk saya akan masuk di sini, di mana ini adalah area bisa dibilang area support resisten dan support selanjutnya di sini ya, sebelumnya ya. Di sini ada resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan kemudian di sini juga ada area resisten, dan kemudian setelah di breakout di sini menjadi area retest untuk menjadi area supportnya. Nah, di situ baru ketika dia turun ke area sini baru saya mulai mungkin akan mempertimbangkan untuk masuk ya. Dimana kalau dia masuk di area sini atau dia turun ke area sini, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini kan, saat ini masih kayak gini ya, bisa dibilang masih downtrend ya. Nah, nanti dia akan seperti ini, dan kemudian di sini bisa jadi dia akan bergerak sideways di area sini. Jadi selagi belum ngejebol harga terendahnya, harga batas bawahnya adalah harga 6.700, atau selagi dia masih berada di harga 6.700 belum menjebol area harga 6.700, berarti masih aman ya. Nah, jadi seperti ini, dan di sini juga masih bisa kita lihat, berarti di sini dia masih membentuk lower low ya. Di sini lowernya sebelumnya, dan kemudian di sini terbentuk lagi lower low, di mana ini berarti masih menandakan saham ini masih fasenya masih downtrend ya kalau di polanya ini, dimana lower yang baru itu lebih rendah dibandingkan lower sebelumnya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan bergerak sampai ke bawah sini ya, seperti saya gambarkan tadi ya, seperti ini, dan akhirnya sampai ke sini, dan dia akan bergerak sideways di area sini ya, dan menjadi penentu apakah dia nanti breakout ke atas sini, nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini di sini kan ada resisten trend downtrend ini, atau ternyata dia nanti malah nge-breakdown ya seperti ini, dan kemudian turun dan retest di sini, dan kemudian lanjut turun ke bawah.
Seperti itu ya ICBP ya. Jadi saya akan mungkin dia akan menarik kalau dia di dua kondisi, dimana dia turun ke area bawah sini. Saya hapus dulu. Dia turun ke area bawah sini di harga area berapa tadi? Di harga area 6.700 sampai 6.900 di sini ya, di area sini, atau dia nge-breakout sekalian di atas area resisten trendline downtrend ini. Dimana kalau dia cuma breakout di sini itu terlalu dekat ya dengan resisten selanjutnya. Jadi kalau dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini baru agak menarik ya, dan itu pun pilihan kedua ya. Pilihan pertamanya kalau dia sudah turun ke arah sini baru bisa kita lihat atau melirik saham ICBP ini, dimana di sini dia masih bergelantungan di area resisten ya, jadi ada kemungkinan masih labil ya. Oke, seperti itu ya untuk ICBP saya simpulkan. Selanjutnya kita akan melihat saham selanjutnya adalah saham KLBF. Oke, KLBF ini coba saya lihat dulu. Secara tren jangka panjangnya dia masih bagus ya, masih bagus. Dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Akan tetapi di sini ternyata candle-candle bergerak turun lagi di bawah garis MA50-nya ya. Tapi di sini coba saya lihat ini ada garis apa ini ya. Oh, di sini ada garis resisten dan support ya di sini. Berarti ini adalah garis area support, bisa bilang support uptrendnya. Di sini resisten sebelumnya, dan kemudian di breakout, dan kemudian di sini menjadi area support, dan kemudian di breakdown lagi di sini, dan kemudian di sini menjadi area resisten, dan kemudian dia di breakout lagi, dan kemudian di sini menjadi area supportnya lagi, dan kemudian di sini juga menjadi area supportnya lagi. Oke, berarti di sini kemarin dia turun ya. Kemarin dia turun sini, ada kemungkinan dia akan terpental, akan kembali naik lagi ketika menyentuh area support uptrendnya ini, atau sampai di area sini. Di sini area ini ada batas atasnya adalah 1560 dan batas bawahnya adalah 1545. Jadi selagi masih di area ini, masih di batas 1545 batas bawahnya dan belum ngejebol, berarti masih aman ya. Itu adalah pilihan pertama ya, berarti masih aman. Dimana area ini adalah area breakout dan area support sebelumnya. Ketika di sini breakout dan kemudian retest di sini untuk menjadi area supportnya. Nah, pilihan terakhirnya adalah di sini di bawah garis MA 200-nya ini. Jadi selagi dia masih berada kuat di atas garis MA 200-nya, berarti trennya sendiri secara jangka panjang masih bagus ya, masih aman. Tapi kalau untuk kalian yang belum punya sahamnya dan ingin masuk, coba kita lihat dari risk rewardnya. Misalnya kita masuk di sini, sebenarnya sudah ada pantulan berarti ya. Dengan cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA 200 kali kita maksimalkan, dan resisten harapan kita bisa di sini ya. Oke, berarti kita maksimalkan aja di sini. Di sini sebenarnya juga ekornya itu di sini ya. Oke, di harga 1730 ya. Oke, seperti ini. Jadi bisa dibilang masih 50-50 ya, atau 1:1 ya untuk resisten dan cut loss-nya. Tapi bisa dibilang ini masih cukup aman ya, dimana cut loss-nya sendiri pun kalau kita di bawah garis MA 200-nya, kita maksimal di MA 200-nya itu sekitar di harga 1510, itu sekitar 6,50%, masih di bawah 10%, dan resisten kita di harga 1730 itu ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya, dan melihat dari trennya sendiri masih ada kemungkinan dia akan bisa ngejebol garis atau area 1730-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham KLBF ini. Coba kita lihat di sini juga dia baru aja mantul ya, istilahnya dia nge-breakout area 50 dan kemudian dia sudah mulai ada pantulan ke atas. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi ke atas nge-breakout area 50-nya ini. Saya buat garis aja di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau mau masuk, kalian bisa masuk aja sekarang, atau kita tunggu lebih murah lagi ketika dia ternyata nanti lanjut turun lagi ke bawah sini. Misal kita bisa jemput aja di bawah sini, misal di harga 1560 ya, dengan mempersempit wilayah cut loss kita. Dan di sini juga kalau batasan cut loss kita adalah garis MA 200, lama kelamaan garis MA 200 ini akan semakin naik ke atas sini ya. Jadi kemungkinan kalaupun kita masuk di sini, kita masuk di harga 1615, lama kelamaan kita cut loss kita juga akan semakin menipis ya, dimana sebelumnya kita harus cut loss di harga 1510, tapi karena garis MA 200 nya semakin naik, jadi kemungkinan cut loss kita akan semakin menipis ya, bisa jadi cuman di harga 1546 ya, 45 ya. Jadi persentasenya cuma 4,33%, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa perhatikan area-area sini untuk KLBF ini, jadi bisa langsung masuk atau kita tunggu lagi di bawah area-area sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham Nano. Oke, saham Nano ini sudah mulai terbentuk ya polanya, seperti yang saya bilang kemarin.
Jadi dia setidaknya di minimalnya dia harus bergerak sideways di dalam area ini, baru kita bisa mulai main atau mulai trading di saham ini ya. Jadi di sini sudah terbentuk pola seperti ini, maka nanti dia akan kembali mantulnya ke atas dan bergerak seperti ini minimal ya. Nah, selagi dia di sini dan kemudian kita lihat apakah dia breakout ke atas atau dia malah nge-breakdown lanjut ke bawah sini. Oke, seperti ini. Berarti di sini sudah mulai terbentuk pola cantiknya, jadi kita tinggal tunggu lagi nanti mungkin beberapa lagi pantulan ya. Mungkin pantulannya seperti ini satu ya udahan, dan ini kemudian 2. Mungkin kita tunggu 3 dan kita nunggu pantulan keempat mungkin ya. Jadi untuk mengkonfirmasi dia emang sudah bergerak sideways di area sini, baru kita bisa mulai cicil masuk, di mana minimal sudah ada 4 kali sentuhan support ya di sini, atau 1, 2, 3 atau 3 ya, 3 pantulan support sebelumnya. Jadi bisa lebih meyakinkan kita dan meyakinkan orang-orang di luar sana, karena kan garis support itu sebenarnya garis apa ya, garis psikologis ya. Jadi bukan garis yang paten yang pasti ketika dia menyentuh area itu dia pasti akan mantul, enggak, tapi itu adalah garis dimana ketika orang-orang melihat oh dia sekarang berada di area support dan mereka beli, jadi kita juga beli, jadi kita itu barengan belinya. Jadi kita tuh orang-orang yang punya dana sedikit atau bisa dibilang retail, kita karena kita melihat itu area support, jadi kita belinya barengan. Jadi karena kita belinya barengan karena tahu itu adalah support, bisa dibilang support yang kuat, karena sebelumnya sudah ada 3 pantulan di sini, misalnya di sini support, di sini support, di sini support, dan ketika dia sampai di sini dan ada pantulan, jadi udah kita ikut nebeng masuk seperti itu. Dan kita juga tetap yang namanya membatasi cut loss kita ya, batasi ketika dia ternyata turun di bawah area support, kita harus cut loss, karena sekali lagi kita cuman ngikut, karena kita kalau yang punya duit sedikit itu atau retail itu cuman ngikut aja dari pergerakan trennya sendiri. Kalau dia naik ya kita nebeng naik, tapi kalau dia turun kita lompat ya, jangan sampai kita ikutan turun juga. Oke, seperti itu. Jadi kan yang menggerakkan harga itulah orang-orang yang punya duit banyak ya, istilah bisa dibilang adalah bandarnya. Oke, itu adalah mereka adalah price maker ya, atau pembuat harga. Kalau kita ini cuma nebeng aja, ketika emang harga mau dinaikkan ya udah kita ikut naik. Tapi kalau harga mau diturunkan kita lompat dulu, jangan sampai kita ikutan turun dijatuhkan lebih dalam lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi saham nano ini kita tunggu aja beberapa kali pantulan untuk memastikan bahwa dia emang benar-benar sudah bergerak sideways di area ini. Oke, sekian aja dari saya. Berarti sudah 10 saham yang kita lihat dari pergerakannya untuk di video ini. Dan ya sudah, itu aja. Jadi untuk kalian yang saya ingatkan kembali, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya upload video terbaru saya. Dan untuk kalian yang baru masuk di sini di channel ini dan ingin belajar saham atau belajar materinya, bisa kalian cari di bagian playlist, dan kemudian kalian cari playlist yang materi saham ya. Di mana? Di sini ya, ada materi saham. Jadi dibuka channel ini dan kemudian pilih playlist dan kemudian cari materi trading saham. Di sini sudah saya kelompokkan semua komplit ya, dari membuat garis support resisten, menghitung risk reward, terus ya dan macam-macam lah. Kalian bisa belajar di sini. Dan untuk kalian juga yang ingin gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya di sini. Kita bisa sharing-sharing bareng, tinggal klik aja otomatis kalian akan masuk ke grup WhatsApp. Oke, sekian aja dari saya. Dan jangan lupa untuk kalian ini ya, like video ini dan komen terserah di bawah apa aja, untuk membantu saya mengembangkan channel ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.